Halo semuanya, kembali lagi di channel Blasius Erik Sibarani. Di sini kita akan kembali membahas mengenai soal TPA, di mana soal TPA ini adalah salah satu bagian dari soal di tes CPNS atau juga di tes SBMPTN atau UTBK. Oke, di sini kita akan membahas ada beberapa soal yang akan kita bahas. Oke, di sini sudah terlihat di mana soal pertama yang mau kita kerjakan. Bisa kita lihat di soal pertama itu ada diketahui nilai X atau jika X dibilang sama dengan sisi persegi yang luasnya itu 144. Dari sisi persegi yang dimana luasnya itu 144. Nah, dan kemudian nilai Y itu dikatakan sisi persegi panjang yang dimana luasnya itu yaitu 144, dan juga diketahui bahwa sisi pendeknya atau lebarnya yaitu ada 6 cm. Nah, jadi di sini diketahui nilai dari X Y atau X dikali Y. Nah, jadi yang pertama itu kita mencari dulu nilai X. Oke, X. Nah, di sini kan ada diketahui luasnya, luas persegi. Jadi kita tahu bahwa luas persegi itu adalah luas persegi itu kan sisi kali sisi atau S kuadrat. Ya kan? Luas persegi itu sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, jadi di sini sudah diketahui luasnya itu 144. Itu sama dengan S kuadrat. Berarti S sama dengan akar dari 144. Kenapa dia akar 2? Karena di sini adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Makanya di sini jadi S sama dengan akar dari 144. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa nilai S itu adalah 12. Nah, kenapa 12? Karena 12 kali 12 itu sama dengan 144. Jadi S-nya adalah 12. Ini untuk X. Nah, kemudian diketahui nilai Y-nya. Itu nilai Y di mana diketahui luas persegi panjang itu 144. Nah, di mana kita tahu bahwa luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, di mana di sini sudah diketahui nilai lebarnya itu adalah 6 cm. Nah, kita masukkan luasnya itu tadi 144 kali B kali 6. Jadi di sini 144 sama dengan B dikali 6. Jadi bisa kita buat lagi 144 sama dengan 6B. Jadi B sama dengan 144 dibagi 6. Oke, langsung kita bagi. Ini hasilnya 144 dibagi dengan 6. Ini bisa 2, 12, 2, 4, 4. Berarti B-nya itu sama dengan 24. Yang dimana B ini sama dengan X, Y ya.
Nah, jadi di sini sudah kita peroleh bahwa nilai X itu 12 dan nilai Y itu 24. Nah, di soal itu dikatakan kita disuruh mencari nilai X dikali Y. Nah, tadi X sama dengan 12 dan Y sama dengan 24. Nah, kita tinggal kalikan. Jadi, hasil perkaliannya ini diperoleh yaitu 288. Nah, jadi dari soal ini kita bisa lihat bahwa nilai X kali Y yaitu 288. Nah, oke, itu dia untuk yang soal pertama, yaitu mencari nilai X kali Y. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, di soal nomor 2 itu ada diketahui bahwa sebuah kotak berbentuk kubus yang panjang rusuknya yaitu 16 cm. Jadi bentuk kubus panjang rusuk arti S kubus. S kubus itu sama dengan 16 cm. Nah, kemudian dibelah menjadi 8 kubus yang sama besar. Dan di sini kita disuruh mencari jumlah panjang rusuk ke 8 kubus tersebut. Nah, jadi di sini yang pertama kita cari itu adalah volume dari kubusnya. Oke, kita bisa cari yaitu volume kubus itu kan S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, di sini sudah diketahui nilai sisinya. Jadi volume kubus itu sama dengan 16 pangkat 3. Nah, jadi kita langsung kalikan 16 kali 16 itu sama dengan 256. Kemudian 256 dikali dengan 16 itu berarti 3 12 15. Ini 6 5 2. Berarti 6904. Berarti di sini volumenya yaitu 4096. Ini merupakan volume kubusnya dengan panjang sisi yaitu 16 cm. Nah, kemudian di sini kita mencari volume kubus yang sudah dibelah. Nah, tadi kan di soalnya itu di mana dibelah menjadi 8 kubus yang sama besar. Nah, jadi kemudian kita mencari berapa volume dari 8 kubus tersebut. Nah, ini kan volume kubusnya dengan panjang sisinya itu 16 cm. Jadi cara kita mencari volume kubus yang kedua itu dari 4096 dibagi dengan 8. Kenapa kita bagi 8? Karena di soalnya itu dibilang itu dibelah menjadi 8 kubus. Nah, jadi ini bisa kita cari 4096 dibagi dengan 8 bisa 5, 40,
2. Berarti di sini 512. Nah, jadi volume kubus yang kedua itu 512. Nah, kemudian setelah kita mengetahui volumenya, kita mencari panjang sisi atau panjang rusuknya. Caranya itu adalah seperti yang ini, di mana volume kubus itu sisi kali sisi atau S pangkat 3. Nah, volumenya kan sudah diketahui. Jadi di sini 512 sama dengan S pangkat 3. Jadi S sama dengan akar pangkat 3 dari 512. Berarti S-nya itu sama dengan 8. Kenapa 8? Karena 8 kali 8 itu 64. Kemudian 64 dikali 8 itu menjadi 512. Nah, jadi inilah untuk panjang rusuk atau panjang sisi dari kubus yang kedua itu. Jadi di sini ditanyakan jumlah panjang rusuk ke-8 kubus tersebut. Nah, jadi caranya itu adalah kita bisa lihat atau kita tahu bahwa kubus itu mempunyai 12 rusuk. Nah, jadi kita pertama itu mencari berapa panjang rusuk untuk satu kubus. Nah, jadi kan kita tahu kubus itu ada 12 sisinya atau rusuknya. Nah, sedangkan di sini kita sudah tahu sisinya itu adalah 8 cm. Jadi kita tinggal ubah nilai S-nya ini jadi 8. Berarti di sini jadi 12 kali 8. Berarti sama dengan 96. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang bertanya, kenapa kita memakai panjang rusuk yang ini? Kenapa tidak pakai yang ini? Nah, jadi kan di soal itu kita itu disuruh untuk mencari panjang rusuk ke-8 kubus ini. Karena kan tadi sudah dibelah menjadi 8 kubus. Makanya kita memakai sisi yang nilainya itu 8 cm. Karena inilah yang menjadi panjang rusuk untuk yang ke-8 kubus tersebut. Nah, jadi di sini kita sudah tahu bahwa satu kubus itu panjangnya adalah 96 cm. Ini untuk yang satu kubus. Nah, di soal itu dibilang panjang rusuk ke-8 kubus. Nah, berarti caranya itu kita tinggal kali 8. Berarti panjang rusuk untuk yang ke-8 kubus sama dengan 96 kali 8. Kenapa kali 8? Karena di soalnya itu dibelah menjadi 8 kubus. Makanya dikali 8. Berarti panjang rusuknya itu sama dengan 768 cm. Nah, jadi inilah dia untuk panjang rusuk ke-8 kubus tersebut, yaitu 768 cm. Nah, inilah dia untuk cara mengerjakan soal mengenai panjang rusuk kubus yang dimana
dibelah menjadi beberapa kubus. Jadi inilah caranya ya teman-teman, biar bisa paham untuk mengerjakan soal kalau nanti ada soal yang muncul seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga, di mana diketahui Aliando meninggalkan kota Jogja yaitu pada pukul 07.15. Aliando meninggalkan kota pada pukul 07.15. Nah, kemudian tiba di Ambarawa pukul 12.00. Berarti dia tiba di Ambarawa pukul 12.00. Nah, kemudian diketahui jika selama perjalanan Aliando memacu sepeda motornya dengan kecepatan 50 km per jam. Jadi di sini diketahui kecepatan yaitu 50 km per jam. Dan kemudian dia mampir untuk beristirahat di sebuah rumah makan selama 1 jam. Jadi dia istirahat itu 1 jam. Jadi di mana si Aliando ini dia berangkat dengan kecepatan 50 km per jam dan dia mampir 1 jam untuk istirahat. Nah, jadi kita bisa cari terlebih dahulu berapa selisih dari pukul 07.15 sampai pukul 12. Nah, pukul 07.15 sampai pukul 12.00. Nah, bisa kita lihat bahwa selisih dari pukul 07.15 ke pukul 12.00 itu ada selisihnya itu 4,45 atau 4 jam 45 menit. Nah, inilah selisih dari pukul 07.15 sampai pukul 12.00. Kenapa kita mencari selisihnya? Karena di sini di soal itu ditanya jarak dari Jogja ke Ambarawa, di mana rumus jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Nah, jadi ini merupakan selisihnya yaitu 4 jam 45 menit. Nah, kemudian dibilang di sini dia istirahat 1 jam. Nah, berarti kita harus mengurangi 1 jam. Jadi di sini dia dikurang 1. Jadi menjadi 3,45 atau 3 jam 45 menit. Jadi di sini seandainya si Aliando itu tidak istirahat, maka dia bisa menempuh
dengan waktu 3 jam 45 menit. Nah, karena si Aliando itu istirahat 1 jam, makanya dia memiliki waktu tempuh itu 4 jam 45 menit. Jadi kita harus mengurangi 1 jam sehingga waktunya itu 3 jam 45 menit. Nah, kemudian di soal itu diketahui, itu ditanya jarak Jogja sampai Ambarawa. Jadi di sini jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, jadi di sini berarti kecepatannya itu sudah diketahui, yaitu ada 50 km per jam. Jadi di sini kita buat 50, kemudian dikali, ini kan waktu. Nah, jadi ini kan masih 45 menit atau 3,45 menit. Jadi di sini kita itu mencari perhitungan, yaitu perhitungan jam, bukan perhitungan menit. Ini kan dibilang 3 jam dan ini dibilang 45 menit. Nah, padahal di sini kita itu memakai jam bukan menit. Jadi kita harus mengubah 45 menit itu berapa jam. Jadi caranya itu adalah 45 dibagi 60. Nah, kenapa 45 dibagi 60? Kenapa dia dibagi 60? Karena 1 jam itu 60 menit. Makanya dia 45 dibagi 60 supaya bisa kita tahu itu berapa jam. Oke, di sini arti ini 0. Arti bisa 7, 4, 20. Arti dikurang jadi 30. Jadi ini 300. Berarti bisa 5. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa 45 menit itu sama dengan 0,75 jam. Nah, jadi karena dia sudah dapat yang memakai jam, berarti kita langsung tambahkan, yaitu ini kan 3 nih. Berarti 3 itu ditambah 0,75 jam. Berarti jadi 3,75 jam. Nah, inilah waktu yang akan kita pakai di sini. Nah, jadi kita tulis 3,75. Nah, mungkin kawan-kawan masih ada yang bingung kenapa kita tidak pakai yang ini. Nah, ini kan dibilang 3 jam 45 menit. Nah, padahal kita itu memakai yang pakai jam, bukan menit. Karena di sini itu adalah satuannya itu kan kilometer per jam, bukan kilometer per menit. Jadi kita harus ubah 45 menit ini itu berapa jam. Jadi caranya itu adalah 45 dibagi dengan 60. Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi di sini kita tahu itu ada 0,75. Jadi 45 menit itu sama dengan 0,75 jam. Nah, jadi kita tinggal tambahkan 3 jam ditambah dengan 0,75. Jadi hasilnya itu 3,75 jam. Oke. Jadi bukan 3,45 ditambah 0,75 ya.
itu salah. Yang pas itu 3 jam ditambah 0,75. Yang 45 ini tidak kita pakai lagi karena sudah kita ubah ke jam. Jadi hasilnya 0,75. Jadi ditambah 3 jadi 3,75 jam. Nah, kita kalikan 50 dikali 3,75. 53,75 dikali 5 berarti 525 35 37 berarti 15 18. Tambahkan nolnya. Jika ada dua di belakang koma ini. Berarti dia jaraknya itu 187,50 kilometer. Jadi inilah yang menjadi jarak dari Jogja sampai ke Ambarawa. Jadi biar kawan-kawan bisa paham ya. Nah, kemudian kita akan bahas lagi soal berikutnya. Oke, sebentar ya, saya hapus dulu. Nah, kemudian di sini ada dibilang yaitu suatu sekolah memiliki 120 perempuan. Jadi misalkan X ya. Misalkan suatu sekolah itu A. Berarti di sini kita buat misalkan sekolah A itu memiliki 120 siswa perempuan. 120 PR ya perempuan. Dan kemudian dibilang jika 5/7 siswa sekolah tersebut adalah laki-laki. Jadi 5/7 itu laki-laki. Nah, di sini ditanyakan berapa banyaknya siswa laki-laki di sekolah tersebut. Nah, oke. Sekali lagi kita baca soalnya. Itu suatu sekolah memiliki 120 siswa perempuan. Jika 5/7 siswa adalah laki-laki, banyaknya siswa laki-laki sekolah tersebut adalah. Nah, jadi di sini caranya itu adalah kita bisa misalkan ini kan dibilang sekolah A itu 120 perempuan dan 5/7 itu adalah laki-laki. Nah, jadi di sini kita bisa buat sekolah A itu jumlah dari seluruh sekolah A, jumlah siswa itu kita misalkan X. Nah, jadi di sini kan itu dibilang sekolah A. Jadi bisa kita cari itu jumlah siswa keseluruhan yaitu X sama dengan 120 ditambah dengan 5/7 dikali X. Nah, kenapa dia dikali X? Itu kan dibilang di soal itu 5/7 itu adalah siswa laki-laki. Makanya dia kita buat 5/7X.
Oke, sekali lagi, kenapa dia 5/7 X? Itu kan tadi kita buat jumlah siswa keseluruhan di sekolah itu kita misalkan X. Makanya dia jadi 5/7X karena kita belum tahu berapa jumlah seluruh siswa yang ada di sekolah itu. Makanya kita buat itu 5/7X. X ini sama dengan jumlah seluruh siswa ya. Jadi kita buat pemisalannya. Jadi ini kan X. Jadi di sini jumlah seluruh siswa sama dengan 120 yang dimana ini adalah jumlah perempuan. Kemudian ditambah 5/7 X yang dimana X ini adalah jumlah seluruh siswa. Jadi kita pertama mencari berapa jumlah seluruh siswa di sekolah itu. Oke, kemudian ini kan sudah ada X. Nah, kemudian kita tinggal pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi pindah jadi X dikurang 5/7X sama dengan 120. Berarti ini kan bisa kita samakan penyebutnya yang dimana ini per 7. Berarti ini jadi 7X. Kemudian dikurang 5X. Jadi sama dengan 120. Berarti 7X dikurang 5X itu menjadi 2X kan? 2X per 7 sama dengan 120. Nah, jadi bisa kita cari nilai X sama dengan 120 dibagi 2/7. Jadi ini sama dengan X sama dengan 120 dikali 7/2. Karena ini kan dibagi 2/7. Jadi dia dibalikkan menjadi 7/2. Tadi dikali dia. Oke, kemudian ini bisa mati. Ini 6. Kemudian 6 dikali 7, 42 tambah 01, 120. Nah, jadi ini merupakan nilai X yaitu 420. Jadi bisa kita lihat bahwa jumlah seluruh siswa yang ada di sekolah itu adalah 420. Nah, kemudian kan di soal itu diketahui itu ditanya itu jumlah laki-laki. Nah, tadi kan jumlah laki-laki itu kan 5/7X. Jadi kita sudah dapat berapa nilai X-nya, kemudian kita tinggal ganti nilai X-nya. Jadi di sini jumlah laki-laki sama dengan 5/7X. Nah, berarti sama dengan 5/7 dikali 420. Karena X-nya 420. Oke. Kemudian ini bisa mati. Ini tinggal 6. Berarti 5 kali 6, 30, tambah 01 jadi 300. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa jumlah laki-laki itu adalah 300 orang. Nah, berarti jumlah perempuannya 120 dan jumlah laki-laki itu 300. Berarti seluruhnya 420 untuk jumlah seluruh siswanya. Dan inilah jumlah laki-laki yaitu 300 orang. Oke, itu dia pembahasan untuk soal mengenai mencari jumlah siswa ya. Jadi
kita bisa langsung buat pemisalan ya. Jadi nggak usah bingung bagaimana cara mengerjakannya. Langsung saja buat pemisalan. Seperti tadi kan kita langsung buat pemisalan yaitu jumlah seluruh siswa yaitu X. Nah, sehingga bisa kita cari berapa jumlah laki-lakinya. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai soal TPA. Nanti akan saya bahas lagi soal-soal yang lain supaya kita bisa memahaminya. Dan jika ada yang belum paham, bisa di komen di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, dan saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe ya kawan-kawan channel Blasius Erik Sibarani supaya bisa mendukung perkembangan channel ini dan juga bisa menambah semangat saya untuk membuat video pembahasan soal-soal yang berguna bagi kita ya. Oke, mungkin cukup sekian. Jika ada yang salah, mohon maaf. Oke, sampai jumpa lagi di soal berikutnya ya. Dadah.